Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kehamilannya yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi pembahasan kali ini adalah semester ke-1 kehamilan, di mana semester ke-1 ini adalah usia kehamilan 1-12 minggu. Dan pada semester 1 ini terjadi perkembangan sebagian besar organ-organ tubuh ya. Jadi justru di sini adalah masa krusialnya ya untuk perkembangan pembentukan organ-organ tubuh. Jadi sangat penting di sini ibu hamil memiliki asupan gizi yang lengkap cukup ya. Nanti pembahasan gizi sebenarnya ada pembahasan lainnya. Jadi ini sangat penting di kehamilan trimester pertama ini ya. Lebih penting daripada yang trimester kedua dan ketiga karena ini awalnya. Nah, jadi dimulai dari minggu pertama. Minggu pertama ini dimulai dari saat pembuahan ya, penyatuan sperma dan telur ini kemudian menjadi satu sel kita sebut dengan zigot. Kemudian sel ini akan membelah menjadi 2 sel pada hari kedua ya kira-kira. Kemudian dari 2 sel menjadi 4, kemudian dari 4 menjadi 3 sel, kemudian dari 8 sel menjadi lebih banyak sel lagi. Kemudian dari kelima lebih banyak sel, ke-6, 7 ya. Kemudian di hari ke-8 sampai 9 terjadi implantasi atau perlekatan tadi ya kita sebut kalau yang satu sel ini disebut dengan zigot, tapi kalau sudah lebih banyak sel bukan zigot ya namanya. Itu menjadi banyak sel, istilah ada morula, blastula dan sebagainya. Kemudian pada tahap blastula ini akan menempel ke dinding rahim yang sudah menebal tadi ya. Nah, sekarang tahap pertama adalah tahap embrio. Nah, tahap embrio ini adalah dimulai pada saat tadi yang sel yang sudah membelah tadi menempel ke dinding rahim. Nah, setelah menempel ini akan menghasilkan hormon, namanya hormon HCG yang akan terdeteksi di saat dites ya. Nah, kemudian saat penempelan ke dinding rahim atau implantasi sudah lengkap, ini embrio akan terus tumbuh di dalam dinding rahim. Nah, akhirnya mulai membentuk plasenta. Nah, setelah membentuk plasenta ini akan terbentuk ketuban atau amnion. Kemudian akan terbentuk 3 lapisan sel-sel embrio ini akan membentuk 3 lapis yang akhirnya menjadi organ-organ tubuh. Jadi ini plasenta, ini embrio yang tadi tertanam di dalam rahim ini ya. Penempelan masuk ke dalam rahim, akhirnya menjadi 3 lapis. 3 lapis sel. Nah, ini gambaran embrio 2 minggu atau 12 hari. Ini adalah kuning telur ya, ada kuning telurnya. Kemudian ini adalah rongga amnion, terbentuk rongga amnion. Kemudian jadi dari 3 lapis embrio ini akan terbentuk kuning telur, kemudian ada rongga amnion, kemudian ini adalah bagian yang akan tumbuh menjadi organ. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan ayat Al-Quran, ini sangat sesuai ya. Jadi di Al-Quran ini ternyata banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran ini yang menjelaskan perkembangan proses pembentukan mulai dari zigot hingga menjadi embrio, kemudian jadi fetus, kemudian akhirnya menjadi bayi yang berbentuk seperti manusia. Dan urutan-urutannya ini sangat persis seperti yang sudah diteliti oleh para ahli ya. Kenapa urutannya ini sangat persis? Ya bisa kita lihat di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13, di ayat ke-12 ya dijelaskan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ya. Jadi diartikan di sini, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah ya. Bilang di sini saripati adalah sulalatin. Kemudian di ayat 13-nya tsumma ja'alnahu nutfatan
fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya nutfah itu yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Jadi di sini disebutkan setelah dia ciptakan dari saripati ya. Saya rasa ini saripati yang dimaksudkan adalah sperma dan telur tadi. Mungkin bisa diartikan lain. Dan kemudian setelah itu dijadikannya nutfah. Jadi nutfah itu kalau kita bisa lihat tadi itu dari sel-sel ini ya. Dari 1 membelah kedua, ketiga, 4 dan seterusnya. Yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Karena tadi yang sel sudah membelah tadi akan tertanam di dalam rahim. Jadi urutannya tuh sangat persis ya, seperti yang digambarkan di Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu kita masuk minggu ketiga. Nah, minggu ketiga ini embrio. Karena sudah menempel kita sebut dengan embrio. Ini sudah lebih panjang tapi masih besarnya masih sekitar 3 mm. Nah, pada minggu ketiga ini mulai muncul tunas yang akan tumbuh menjadi paru-paru. Kemudian tunas itu akan membentuk saluran yang akan menjadi jantung dan sistem saraf. Kemudian setelah itu akan mulai terjadi pembentukan sel-sel saraf dan pulau-pulau darah yang akan menjadi pembuluh darah dan sel saraf. Jadi kita sebut minggu ketiga dari setelah pembuahan ya. Tapi usia kehamilannya disebut 5 minggu. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ya, ini embrio usia 3 minggu seperti ini gambarannya. Jadi sel-sel yang banyak sel itu yang menjadi 3 lapis, dia akhirnya menjadi ada kuning telur, kemudian ini yang batang tubuh embrio akan menjadi organ-organ ya. Nah, ini caranya jadi sel-sel itu akan membentuk organ-organ gini prosesnya ya. Nah, kemudian ini perkembangan plasenta pada usia kehamilan 3 sampai 5 minggu ya. Jadi ini embrio usia 3 minggu ini akan membentuk kuning telur, kemudian akan membentuk amnion, kemudian di tengahnya ini yang batang tubuhnya ya. Seperti ini bentuknya. Kemudian di minggu keempat ini mulai memanjang ya. Kemudian kuning telurnya itu akan mulai membentuk usus ya. Ini adalah plasenta. Kemudian di embrio minggu kelima, ini juga bentuknya ini seperti ini ya. Kita lihat. Nah, kemudian di surat Al-Mu'minun ayat ke-23 disebutkan Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Jadi kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah. Ya, jadi kalau kita artikan alaqah ini dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan lintah. Jadi nutfah yang sudah tertanam tadi, yang sudah tanam dalam rahim itu dijadikan alaqah ya. Jadi karena kita lihat bentuknya ini seperti lintah ya, alaqah. Tapi bisa juga alaqah ini diartikan dengan segumpal darah. Dan kita coba sangat mendekati karena lintah ini kan juga dia menghisap darah ya. Ini bisa juga diartikan dengan segumpal darah. Ini embrio usia 3 minggu seperti ini kira-kira bentuknya seperti lintah. Dan ternyata pada embrio usia 3 minggu ini mulai terbentuk saluran yang akan menjadi jantung ya. Kemudian akan terbentuk pulau-pulau darah. Nah, kemudian kita masuk minggu keempat. Pada minggu keempat ini embrio bertambah panjang sekitar 4,8 mm. Kemudian mulai terbentuk tulang belakang. Ya, kita lihat ini tulang belakangnya seperti ini. Dan otak juga sudah mulai terbentuk. Kemudian mulai terbentuk wajah disertai dengan mulut, kemudian rahang bawah. Mulai ada titik hitam untuk tempat mata. Kemudian jantung mulai berdenyut dan memompa darah ke pembuluh-pembuluh darah yang sedang mulai tumbuh ya. Kemudian akan mulai tampak tunas membentuk tangan dan kaki. Nah, itu sesuai juga dengan surat Al-Mu'minun di yang berikutnya disebutkan faqalaqnal alaqata mudghatan. Lalu alaqata itu kami jadikan segumpal daging atau mudghah. Ya, jadi kalau kita lihat ya, mudghah itu
artinya sesuatu yang dikunyah atau daging yang dikunyah ya. Jadi seperti ini. Nah, ternyata pada akhir minggu keempat tuh mulai terbentuk ruas-ruas tulang belakang yang kalau kita lihat itu bentuknya sangat mirip daging dengan bekas gigitan. Ya, jadi setelah alaqah jadi berbentuk mudghah. Dan tidak sesuai bahwa mulai terbentuk organ-organ yang lainnya ya. Kemudian setelah masuk minggu kelima, ini embrio bertambah panjangnya sekitar 1 cm, kemudian mulai terbentuk otak, tulang belakang, dan sistem saraf lebih berkembang lagi. Kemudian ukuran kepala bertambah, kemudian terlihat hidung, bibir, dan lidah. Kemudian tunas ekstremitas mulai berkembang menjadi lengan dan kaki. Kemudian di minggu ke-6 itu juga embrio bertambah panjang sekitar 2 cm. Kemudian kepalanya menjadi cukup besar ya dibandingkan ukuran badannya. Kemudian mulai terbentuk telinga luar. Kemudian terbentuk ekor di ujung tulang belakang dan terbentuk jari tangan dan kaki. Kemudian di minggu ke-7 atau usia kehamilan 9 minggu, panjang embrio menjadi lebih panjang menjadi 2,5 cm. Kemudian mulai terlihat otak, kemudian mulai terlihat mata, kemudian mulai tumbuh serabut otot yang kecil. Kemudian tulang keras akan menggantikan tulang rawan. Dan sebagian besar organ dalam sudah terbentuk sehingga embrio ini mulai berbentuk seperti manusia. Jadi ini juga sesuai ternyata di surat Al-Mu'minun ya. Dikatakan fakholaknal mudghata izoman, dan segumpal daging atau mudghah itu kami jadikan tulang belulang. Nah, jadi seperti ini ya kejadiannya, seperti ini di minggu ke-7 mulai terbentuk tulang keras begitu ya, dan serabut otot kecil. Nah, kemudian setelah embrio ini masuk minggu ke-8, tahapannya udah bukan embrio lagi, namun kita sebut dengan fetus. Jadi tahap fetus. Fetus ini adalah mulai usia tadi embrio 8 minggu sampai kelahiran. Ini disebut fetus. Nah, kalau kita lihat ini batasnya ya sampai ya kira-kira 8 minggu, setelah itu kita sebut dengan fetus ya, karena sudah mulai berbentuk seperti manusia. Nah, ini kalau di minggu ke-8 ini panjangnya sekitar 3,5 cm, kemudian rahang dan bentuk wajah mulai jelas ya. Kemudian gigi mulai terbentuk, lengan mulai menekuk dan dapat menyentuh wajah, alat kelamin mulai terbentuk. Kemudian di minggu ke-9 panjang embrio bertambah menjadi 5 cm, kemudian mulai terlihat seperti manusia. Dan sebagian besar struktur utama sudah terbentuk. Kemudian tahap pertumbuhan pematangan struktur yang sudah terbentuk, mulai tampak buah zakar pada laki-laki. Kemudian mulai tampak kuku dan akar rambut. Kemudian pada akhir trimester pertama, yaitu ya kita sebut yakni kira-kira aja 12 minggu atau 10 minggu ya. Ini panjang embrio adalah 6 cm. Kita lihat bentuknya sudah berkembang sempurna. Kemudian dia dapat menggerakkan otot wajah. Tangan kaki sudah mulai berkembang sempurna. Kemudian jenis kelamin sudah dapat dibedakan laki atau perempuan. Dan denyut jantung sudah mulai bisa terdengar melalui alat ya. Alat Doppler. Nah, kemudian kita lihat tahap-tahap perkembangan embrio tadi yang sudah di teorinya sudah bagus, sudah diteliti oleh para ilmuwan. Itu ternyata tahap-tahap itu seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi berbagai ayat tadi, termasuk surat Al-Hajj ayat 5 ya. Ya, jadi di surat Al-Hajj ayat 5 disebutkan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani atau nutfah. Jadi di sini kadang-kadang diterjemahkannya nutfah itu mani ya.
Tapi kadang-kadang ada lagi kataan lain yaitu imain mahin ya, itu juga disebutkan diartikan dengan setetes mani ya. Tapi yang jelas ini tahapan ini adalah sesuai dengan urutan tadi ya. Jadi dari tanah, kemudian dari setetes mani atau nutfah ya, jadi dari nutfah, kemudian dari alaqah atau segumpal darah tadi ya. Jadi tahapnya yang bentuknya seperti lintah tadi. Kemudian dari segumpal daging atau mudghah ya, jadi yang bentuknya seperti daging yang dikunyah. Nah, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Jadi yang mungkin kalau ada penyakit kelainan ya, cacat bawaannya, ini penentuannya di semester pertama kehamilan ini, karena pada saat inilah terjadinya pembentukan organ-organnya. Jadi dibilang yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya. Agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi setelah proses pembentukan organ-organ tadi, ya, jadi dari nutfah, kemudian alaqah, mudghah, kemudian barulah kan mulai lama-lama berbentuk seperti manusia. Jadi setelah itu baru ditetapkan dalam rahim menurut kehendak kami ya. Dan mulai dari situlah tahapnya juga bukan embrio lagi, tapi tahap fetus. Ya juga di surat Al-Mu'minun ya, jadi setelah tadi dijadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Jadi dari mudghah kemudian terbentuk tulang belulang, kemudian tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging. Ya, jadi terbentuk lebih sempurna lagi ya. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Jadi ini seperti tahap itu tadi. Jadi tahapnya sudah mulai menjadi fetus, bukan embrio lagi. Jadi berbentuk lain. Kemudian juga ada di surat Al-Mursalat ayat 20-23 disebutkan, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina. Nah ini disebut lagi ada istilah baru yaitu air yang hina, ma'immahin ya. Jadi air yang hina ini adalah bisa diterjemahkan dengan air mani ya. Ini saya rasa beda dengan nutfah tadi. Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh atau rahim ya. Sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Jadi setelah proses tadi ditentukan bentuknya. Jadi menurut Al-Quran urutan perkembangan janin pada trimester ke-1 adalah pertama dari mani ya, atau bisa karena sperma, kemudian menjadi nutfah. Nutfah itu adalah zigot ya, satu sel gabungan dari sperma dan telur sampai jadi embrio yang menempel ke rahim. Ya, ini sampai minggu kedua. Kemudian menjadi alaqah. Jadi saat embrio itu mulai membentuk pulau-pulau darah. Saat embrio ini berbentuk seperti lintah. Kemudian menjadi mudghah. Kemudian embrio ini berbentuk seperti daging yang dikunyah. Yaitu saat embrio usia 4-6 minggu. Ya. Yang mulai terbentuk tulang belakang. Kemudian setelah itu kami tentukan bentuknya ya. Tapi juga yang menyebutkan tahapnya adalah pembentukan tulang belulang ya. Karena memang setelah itu mulai terbentuk tulang keras menggantikan tulang rawan. Ini pada embrio usia 7 minggu. Kemudian tulang dibungkus daging. Jelas pada tahap fetus, setelah jadi berusia 8 minggu ya. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain ya. Jadi memang jelas bentuknya sangat berbeda dengan saat dia pada tahap embrio tadi. Jadi itulah penjelasan kaitan antara Al-Quran dan perkembangan janin pada trimester ke-1. Nanti akan kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu janin trimester kedua dan Al-Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.